Pemirsa, ini adalah pergantian kuasa hukum Barada Richard Eliezer karena Bang Deoli Payumara ini bukan pengacara pertama yang ditugaskan untuk membela Barada Eliezer. Tapi ini adalah pengacara pertamanya, Andreas Nahosilitonga. Pertama muncul ke publik saat dirinya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada Senin 1 Agustus. Kemudian setelah itu diganti menjadi Deoli Payumara yang juga hadir secara virtual memberikan keterangannya dalam perbincangan ini. Bang Deoli Pa ini menjadi kuasa hukum Baradae bersama dengan rekannya bernama Burhanuddin menggantikan tim pengacara yang sebelumnya mengundurkan diri. Surat penunjukan ini 6 Agustus 2022 dan dicopot ataupun dicabut haknya pada 10 Agustus lalu. Dan inilah sosok sang pengganti dari Bang Deoli Payumara yaitu Bang Roni Talapesi yang juga sebenarnya kami undang juga untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini memberikan keterangan, tapi memang beliau tidak berkenan untuk bisa berbicara mengenai masalah ini. Pak Ahyar Salmi, kita sudah lihat bagaimana perjalanan pergantian pengacara dari Barada Eliezer. Mengenai pencabutan kuasa ini haruskah ada yang dipenuhi Pak? Sehingga kemudian kalau kita lihat Bang Deoli Pa juga tidak terima dan ingin mengembalikan posisinya sebagai pengacara dari Barada Eliezer. Putri, persoalan kuasa ini pada hakikatnya adalah persoalan ranah perdata ya, persetujuan. Lantas kira-kira apa pembicaraan awal dari Pak pengacara Pak Olive dengan pihak yang menunjuk? Apa ada nggak pembicaraan mengenai masalah katakanlah kapan harus berakhir, kapan bisa dicabut? Pada hakikatnya memang surat kuasa itu kalau kita menunjuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1813 itu bisa berakhirnya dia itu bisa karena dicabut dan faktor-faktor yang lain. Tinggal permasalahannya kapan bisa dicabut. Ada nggak perjanjian-perjanjian sebelumnya? Nah kalau ada perjanjian-perjanjian sebelumnya, kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak dipenuhi perjanjian tersebut, sah-sah saja dia melakukan suatu langkah hukum. Tetapi sekiranya tidak ada perjanjian, nah di sini akan timbul permasalahannya nanti. Ada orang yang berpendapat bahwa surat kuasa itu bisa dicabut setiap saat. Tapi ada juga yang mengatakan alasannya apa? Nah inilah intinya menurut saya, kalau suatu peraturannya itu kurang jelas kita mengaturnya. Baik. Memang kalau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah masih peninggalan Belanda. Dengan ada persoalan ini mungkin menarik juga nanti bagaimanakah pendirian dari pihak pengadilan. Baik. Nah ini ranahnya tentu nanti akan lebih ranah ke perdata. Jadi saya mungkin nggak bisa banyak mengomentari, walaupun Putri Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003 saya ikut membentuknya juga. Memang pengacara itu ada juga kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, itu diatur juga di dalam pasal 22 kalau nggak salah. Nah ini kekhawatiran saya dahulu itu, kita perguruan tinggi Fakultas Hukum seluruh Indonesia, saya koordinatornya di situ, diminta untuk memberikan masukan kepada DPR, hadir ke DPR di saat itu mengusulkan. Itu syaratnya salah satu bukan pegawai negeri. Nah kita meminta kecuali terhadap dosen. Itu yang kita minta supaya masyarakat kecil ini tadi yang tidak mampu secara ekonomi, dia butuh bantuan hukum bisa terlayani. Karena juga faktanya dari dahulu hampir setiap fakultas hukum mempunyai bantuan hukum, LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Itu cuma-cuma. Nah itu saya kemukakan juga bagaimana ini nanti. Nah di situ akan dikatakan bahwa akan ada nanti bantuan hukum cuma-cuma. Saya juga mempersoalkan diskusinya di saat itu tuh. Mungkin kalau ada catatan yang rapi di DPR akan masih ada di situ, RDP kita di sana. Saya bilang bagi masyarakat kecil, kalau di segitiga emas dia dalam Sudirman di mana tempatnya itu, jangankan mereka akan naik melihat gedung aja mungkin mereka sudah gemetaran. Sehingga di mana ini tempatnya? Saya mendesak waktu itu, kasihlah kami kesempatan para dosen pegawai negeri, kan nggak boleh pegawai negeri, ini untuk bisa memberikan bantuan hukum terhadap yang
cuma-cuma ini tadi. Baik. Nah, tapi inilah jadinya undang-undang. Nah, menarik juga saya ingin mengikuti bagaimana hasil perjuangan Bung Bang Dio Lipa Olive ini. nanti. Iya, Bang Olive, sebenarnya ada nggak sih Bang kesepakatan ataupun perjanjian dengan Barreskrim yang menunjuk Abang sebagai kuasa hukum dari Baradae mengenai hal ini? Dan apakah Abang mendapatkan penjelasan mengenai alasan kenapa Abang kemudian dicabut sebagai seorang pengacara dari Baradae? Ya, terima kasih ya Mbak, terima kasih Pak. Jadi saya memulai untuk menjadi kuasa hukum itu, saya bikin kesepakatan dengan si Barada Richard, ya kan. Bahwasanya kalau kita memulai dengan doa, tentu kita harus mengakhirinya dengan doa. Ya, itu aja. Nah, ketika kita mulai dengan doa, kita selesai pun dengan doa supaya semuanya damai sejahtera, begitu. Nah, itu adalah kesepakatan lisan. Kesepakatan lisan dan faktanya adalah kita mulai dengan doa. Penulisan kami, itu satu. Yang kedua, mengenai pencabutan kuasa, ada dasar hukum secara perdata yang menyatakan setiap pencabutan kuasa itu harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Misalnya, saya mencabut kuasa karena permintaan pengacara meminta 300 juta untuk sebagai pembayaran jasa klien tidak sanggup saya penuhi sehingga saya cabut kuasa. Itu harus ada alasannya. Itu hukum perdata, ya. Nah, yang kedua, kenapa surat kuasa ini cacat? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kebodohan dari pembuat surat kuasa yang gegabah. Kemungkinan kedua, kalau ini dibuat oleh tim Kamnek, ini adalah kode. Lu gua lempar beginian tanpa alasan hukum, lu balikin ya. Gitu. Kan kita sama-sama orang pintar kalau Kamnek mah. Kamnek itu jago juga tulis sandinya, walaupun kadang-kadang suka disadap juga sama BIN. maaf. Baik, Bang Dio Lipa, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Terima kasih juga sudah memberikan keterangan kepada kami. Kami akan terus nanti ikuti sebenarnya langkah-langkah dari Bang Dio Lipa berikutnya. Terima kasih sekali lagi Bang Dio Lipa. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Salam merah putih. Salam merah putih. Baik Bang. Nah nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Ito. Apakah kemudian dengan adanya laporan dari Bang Dio Lipa ini juga akan mempengaruhi Pak terhadap penyidikan kasus yang terus berlanjut. Pak Ahyar juga akan bisa berikan pandangan. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.